Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam sahabat warahmatullahi wabarakatuh. KF Media, pemirsa KF Media. Alhamdulillah pada hari ini KF Media kembali menyapa pemirsa nih. Tapi memang mungkin pemirsa melihat ada yang berbeda. Kalau biasanya podcastnya KF Media itu langsung ditangani oleh Kang Ferdi, nah hari ini yang menangani podcastnya berbeda. Nah, seperti yang pemirsa lihat, ini adalah yang baru ya, yang baru. Saya perkenalkan dulu berarti ya, saya Bayu Agung Hanggana atau biasa dipanggil Mang Bayu, ya. Baik, di siaran kali ini, pada episode kali ini saya ditemani oleh seseorang yang saya yakin sebetulnya pemirsa KF Media ini sudah tidak asing lagi karena memang sudah banyak beredar di mana-mana, di webinar mana-mana pun, di pelatihan mana-mana itu sudah banyak sekali beredar beliau ini. Ya, itu seperti yang bisa dilihat. Kali ini saya didampingi oleh Pak Alam Bahtiar. Halo Pak Alam Bahtiar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KF Media, juga Mang Bayu, siang hari ini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Alam? Sehat Pak Alam? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana kabar Tasik sekarang? Alhamdulillah lumayan gerah. Lumayan gerah ya. Kadang gerah, kadang dingin gitu ya. Iya. Iya. Oke, alhamdulillah Pak Alam. Ini kita di kesempatan kali ini akan sedikit berbincang ya Pak Alam ya. Dan saya juga yakin nih, keyakinan saya berikutnya adalah teman-teman pemirsa KF Media ini mungkin sudah tahu nih apa yang akan kita bahas itu ya secara umum. Nah, tapi supaya nanti lebih terarah, nah kita akan coba lihat sejauh mana atau sedalam apa yang akan kita bahas nih Pak Alam ya. Oke, pemirsa KF Media, jadi tentu kalau saya sebut kuisis, nah kalau saya sebut kuisis itu sudah tidak aneh lagi. Saya yakin sebagian besar pemirsa sudah banyak yang menggunakan kuisis gitu ya. Nah, tapi tentu yang namanya aplikasi itu pasti banyak update, banyak pembaharuan. Nah, itu nanti kita akan coba lihat, kita akan ulas, kita akan gali sedalam-dalamnya dari Pak Alam seperti apa update dari kuisis ini. Nah, tapi sebelumnya saya penasaran nih Pak Alam, karena data yang saya terima ini sekarang ini Pak Alam itu adalah kuisis super trainer. Wah, ada kata-kata supernya ini. Saya penasaran Pak Alam, itu sebenarnya apa sih kuisis super trainer itu? Ya, baik Mang Bayu juga sahabat KF Media. Kuisis Super Trainer itu adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kuisis Indonesia untuk merekrut para trainer-trainer yang akan memberikan pematerian maupun pada pelatihan gitu ya, yang mana katanya sudah tersertifikasi oleh Kuisis Indonesia, sehingga mungkin dari sisi legal formalnya lebih diakui gitu ya. Juga saya termasuk salah satu Kuisis supervisor tim ya, timnya Kuisis Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan ataupun berbagi bersama guru-guru di Indonesia melalui komunitas Kuisis Indonesia. Kita ada di grup Facebook yang namanya Komunitas Kuisis Indonesia untuk sama-sama berbagi bersama guru bagaimana mengembangkan ataupun berbagai fitur yang rilis di Kuisis, termasuk juga mengadakan pelatihan-pelatihan baik itu bulanan untuk Kuisis untuk guru-guru, untuk sekolah dari mulai jenjang TK sampai ke perguruan tinggi. Itu mungkin Mang Bayu terkait dengan Kuisis Super Trainer. Oke ya Pak Alam. Tadi saya dengar saya nyebut super trainer, ternyata Pak Alam ternyata akhirnya nyebut ada supervisor di sana. Luar biasa sekali ya. Oke, berarti kalau misalnya Kuisis melakukan update pembaharuan,
Pak Alam ini salah satu orang pertama yang tahu dong ya update-nya ya. Ya, kita hampir setiap bulan itu selalu ada rilis fitur-fitur baru ya, Oh iya. yang mengupgrade sesuai dengan request atau permintaan dari guru-guru, khususnya pengguna di banyak juga fitur baru yang memang itu permintaan ataupun request dari guru-guru di Indonesia gitu ya. Banyak sekali fitur-fitur baru bagi yang tidak mengupdate begitu ya pengetahuan dan akuisis, mungkin tahunya akuisis adalah itu saja untuk penilaian Oh gamifikasi iya. seperti itu, padahal saat ini perkembangannya itu sudah banyak perubahan ataupun upgrade fitur yang ada di Quizzes gitu. Oh iya, luar biasa. Artinya update ini rutin ya Pak Alam ya. Update itu rutin. Kemudian segala update-nya itu didasarkan atas ini ya, berdasarkan kebutuhan guru ya Pak Alam ya. Betul, betul. Oke. Request setiap upgrade ataupun peluncuran fitur baru itu memang berdasarkan di antaranya banyak berdasarkan permintaan dari guru-guru di Indonesia. Oke, ya. Oke, baik Pak Alam. Nah, sekarang ini Pak Alam, dari tadi kan kita ngomong kuisis dan kuisis. Ya, tadi saya di awal juga bilang sebagian besar pasti sudah banyak yang menggunakan, tetapi saya pun yakin ada yang bisa jadi baru mendengar atau mungkin bahkan belum tahu sama sekali kuisis itu apa. Nah, coba mungkin Pak Alam bisa ya kenalkan sedikit ke kita sebetulnya apa sih kuisis itu Pak Alam? Ya, baik. Quizzes itu adalah salah satu aplikasi ya gamifikasi dalam pembelajaran. Awalnya memang itu hanya gamifikasi begitu ya, membantu ataupun untuk enjoyan siswa begitu ya dalam permainan yang menggunakan aplikasi. Namun semakin ke sini begitu ya, terutama begitu digunakan oleh guru-guru di Indonesia di dalam kegiatan pembelajaran, maka penggunaan quiz ini semakin berkembang gitu ya, semakin berkembang. Apalagi ketika masa pandemi kemarin, berdasarkan Google Trend gitu ya, itu kuisis terdeteksi begitu ya, itu paling banyak digunakan, aplikasi yang paling banyak digunakan oleh pengguna di dunia, khususnya di Indonesia gitu ya, dibandingkan dengan aplikasi platform-platform yang lain yang mungkin sejenis gitu ya, seperti itu. Nah, atas kepercayaan itu, Quizzes terus berbenah, Quizzes terus meluncurkan berbagai program, meluncurkan berbagai fitur-fitur baru yang memang adaptif terhadap perkembangan begitu ya, yang awalnya misalkan hanya untuk game ataupun untuk permainan saja, hanya berupa kuis saja. Nah, sekarang sudah ada fitur untuk presentasi interaktif gitu ya, di mana lebih memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran gitu ya. Kalau mungkin guru hanya menggunakan slide saja gitu ya. Nah, di kuisis juga itu sudah bisa dilakukan oleh guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran gitu ya, untuk berinteraksi bersama siswa. Kelebihan lainnya selain untuk presentasi juga bisa langsung selesai kegiatan pembelajaran itu terangkum juga evaluasinya. Jadi dalam satu pembelajaran itu akan tuntas dalam satu aplikasi, dimulai dari memberikan pembelajaran, memberikan tayangan gitu ya, dan siswa juga bisa berinteraksi begitu bersama guru melalui kuis-kuis yang disisipkan dari presentasinya begitu, sehingga pada akhir pembelajaran itu selesai, guru sudah bisa mendapatkan nilai sesuai dengan tuntutan ataupun biasanya di akhir. Ya, jadi biasanya kalau ada ulangan harian ataupun biasanya di akhir tema ataupun di akhir Betul. KD misalnya, ini bisa dilakukan di setiap pertemuan begitu ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh guru untuk melakukan selain untuk presentasi, untuk menyiapkan pembelajaran, juga untuk evaluasi seperti itu. Nah, itu mungkin bermanfaatan dari khusus tersebut. Iya, jadi
keren ya Pak Alam ya, dari awalnya kuisis ini sebetulnya untuk menghadirkan kesenangan ya Pak Alam ya di dalam kelas. Awalnya seperti itu ya, awal ingin menghadirkan kesenangan di dalam kelas, kemudian terus berkembang sehingga akhirnya kuisis ini juga bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang interaktif ya Pak Anwar, Pak Alam ya begitu ya. Betul. Sehingga di apa namanya, kalau di sesuai dengan mata kuis itu destroy apa namanya spreadsheet ya. Jadi paperless Iya, seperti iya. itu ya, Ah, mengingatkan iya. supaya guru tidak tergantung dengan kertas gitu ya. Jadi Oke. untuk menyampaikan pembelajaran bisa ditayangkan, untuk evaluasi bisa langsung siswa mengerjakan di aplikasi tersebut begitu. Oh Dan iya. yang paling utama adalah krisis ini user friendly gitu ya. Jadi mudah untuk digunakan oleh siswa maupun guru begitu ya. Tidak harus menginstal begitu ya. Tidak harus memakan apa namanya memori di device perangkat baik di laptop maupun di handphone siswa misalnya untuk digunakan, tapi yang utama adalah itu bisa digunakan oleh siapapun kapanpun ya seperti itu. Ketika belum punya akun juga sekarang untuk membuat akun inklusif itu tidak kalau dulu harus menggunakan email ya, sekarang bisa menggunakan nomor handphone juga. Oh, lebih gampang jadinya ya, Lebih Pak Alam ya. gampang ya. Jadi Iya. ketika membuat akun itu guru ataupun siswa bisa menggunakan nomor handphone seperti itu. Oke. Jadi lebih Iya. memudahkan lah gitu, seperti itu. Iya. Nah, berarti kuisis itu tadi yang saya bilang dia joyful, menyenangkan ya Pak Alam ya. Betul. Dia meaningful, bisa menghadirkan pembelajaran bermakna. Dia juga interaktif. Kemudian tadi juga ada paperless, berarti kan dia juga mendukung ya digitalisasi pembelajaran. Dan tadi cloud base ya. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir kertas kebasahan, kertas kesobek segala macam ya, aman tersimpan di Aman. cloud ya. Di cloud tersimpan di akun, kalau guru tersimpan di akun guru. Kemudian guru juga begitu ya. Ini sudah banyak bagi guru yang istilahnya tidak sempat ataupun sulit untuk mencari presentasi bahan ajar misalnya, ataupun sulit untuk mencari membuat soal misalnya, untuk di kuisis itu sudah banyak tersedia dengan mengetikkan keywordnya apa, misalnya Pak Bayu mengajar fisika tentang kalor, tinggal kalor kelas sekian, itu akan muncul puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan soal yang terkait dengan kalor di fisika itu. Dengan menggunakan fitur pencarian keyword itu bisa dicari begitu ya, apakah itu presentasinya ataupun apa namanya kuisnya ataupun soal-soalnya, sehingga guru tidak harus selalu membuat soal begitu ya. Itu banyak yang bisa diadaptasi begitu ya oleh guru begitu ya, untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan pembelajaran begitu. Iya. Oke deh, iya. Oke, Pak Alam. Nah, itu sebetulnya tadi baru mau saya tanyakan, cuma ternyata karena perbincangan kita mengalir aja ya. Tahu-tahu ternyata udah ngebahas apa yang mau saya tanyakan. Tadi saya mau nanya, sebetulnya kelebihan kuisis itu apa dibandingkan dengan platform lain yang sejenis? Karena kan tadi Pak Alam juga menyebutkan ada platform lain sejenis yang ternyata kuisis ini paling populer saat ini gitu ya penggunaannya. Nah, tapi barangkali mungkin ada secara apa ya, secara singkat mungkin Pak Alam ya, yang mungkin bisa langsung diterima oleh teman-teman pemirsa KF Media ini, apa namanya, kelebihan dari kuisis itu secara nyata ya, artinya yang sudah pernah Pak Alam merasakan, sudah pernah teman-teman banyak guru yang merasakan juga, sebetulnya apa sih yang paling disenangi oleh teman-teman guru sehingga itu jadi satu kelebihan, satu kekuatan lebih bagi kuisis sehingga saat ini menjadi
platform pembelajaran yang paling populer seperti itu, Pak Alam. Ya, jadi yang saya rasakan juga mungkin berdasarkan testimoni ya dari guru-guru begitu ya. Kenapa mereka senang menggunakan kuisis? Pertama adalah tadi mudah digunakan, tidak repot begitu ya. Kemudian juga paperless gitu ya. Guru tidak harus bawa-bawa bawa-bawa buku, tidak harus membawa kertas untuk evaluasi misalkan seperti itu, karena itu semuanya sudah tersimpan di akun kuisis guru begitu seperti itu. Kemudian juga adaptif terhadap perubahan. Jadi misalnya saat ini musimnya PPDB begitu ya. Iya, betul. Sekolah bisa menggunakan kuisis ini untuk rekrutmen peserta didik baru. Keren ya. Misalnya untuk mengisi biodata iya. dan fitur baru yang baru diluncurkan bulan-bulan kemarin itu ada bisa upload dokumen, bisa upload foto. Biasanya kan begini, misalnya ada soal dikerjakan oleh siswa misalnya dengan betul. Kemudian dipoto dikirim ke WA kan. Iya. Nah, itu WA-nya tahu-tahu HP-nya penuh aja memorinya ya. Kan memori guru. Nah, iya. sekarang kuisis bisa melakukan hal itu. Jadi siswa misalnya siswa diberi soal dikerjakan, dipoto, diupload di kuisis juga. Enak. Itu bisa dilakukan oleh siswa ataupun oleh guru. Kemudian juga ada baru rilis kemarin bisa upload audio dan video, sehingga nanti misalnya terutama untuk guru bahasa Inggris yang ingin menilai speaking misalnya suara siswa. Jadi siswa bisa merekam suaranya dengan percakapan, walaupun masih durasinya dibatasi 3 menit tapi lumayan itu bisa diupload ke kuisis, sehingga nanti guru bahasa Inggris misalnya bisa menilai speakingnya seperti ini. Atau misalnya guru ingin melihat dalam pembelajaran itu siswanya ada atau tidak, itu siswa bisa guru bisa misalnya ataupun ada soal yang terkait dengan praktek misalnya tari misalnya, ataupun memeragakan salah satu gerakan yang memunculkan video siswa. Dalam presentasi interaktif itu siswa bisa mengaktifkan diminta untuk mengaktifkan videonya, kemudian videonya terupload ataupun diupload ke kuisis, sehingga siswa ataupun guru bisa menilai kinerja siswa itu seperti apa berdasarkan praktiknya. Misalkan praktekan gerakan kayang misalnya ya, siswa bisa mempraktekkan di kayang direkam oleh kuisis dan diupload di kuisis itu. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan oleh guru olahraga misalnya untuk praktek yang berupa video begitu. Nah, walaupun itu masih ada limit waktunya juga seperti, tapi setidaknya itu bisa menjadi salah satu yang fitur yang dan baru tadi malam ini bocoran kan. Aduh, udah dapat lagi aja nih. Ya, baru sedang dikembangkan itu fitur soal drop down. Yang drag and drop ya. Drag and drop kan. Itu sekarang sedang dikembangkan ya. Mudah-mudahan bulan ini itu sudah rilis. Kemudian ada lagi ada fitur draw. Bisa gambar ya? Bisa menggambar. Bisa gambar ya. Menggambar di sini bisa siswa menggambar di kertas putih misalnya, dia menggambar secara
langsung, ataupun misalnya kalau anak TK ada mewarnai, Ya betul. guru mengupload dulu misalnya gambar Belangkonya, sampelnya ya. sampelnya, nanti siswa mewarnai di kuisis Oh, tersebut. bisa ya mewarnai Itu sekarang juga sudah ya. ada, itu Wah, sudah luar ada biasa sekali. di kuisis. Jadi ada fitur draw yang diinikan oleh kuisis, Oke. seperti itu. Oke, Pak Alam, tahan dulu Pak Alam, tahan. Ya. Jangan banyak-banyak dibocorinnya nanti dulu. Ya, ya, Nah, ya. tahan. Oke. Jadi kenapa kuisis ini akhirnya jadi paling populer penggunaannya? Itu karena memang satu tadi mudah digunakan ya. Kemudian dia paperless, jadi kita nggak usah bawa apa-apa ke kelas, kita bawa diri aja gitu ya, bawa diri Ya, kalau sama diri. handphone ya, udah cukup itu ya. Betul, betul, Oke. betul. Kemudian dia juga adaptif ya. Kuisis ini juga adaptif menyesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Oke. Betul. Ya. Nah, Iya. kemudian lagi-lagi Pak Alam mendahului saya. Saya belum nanya fitur-fitur terbaru apa saja dari kuisis gitu ya. Ternyata udah dijawab lagi. Oke, luar Betul. biasa Pak Alam. Ya, jadi tadi dari fitur-fitur terbaru yang disebutkan ada upload dokumen, ada upload audio, kemudian ada upload video, kemudian ada fitur juga fitur menggambar dan mewarnai ya Pak Alam ya. Betul. Dan Betul. yang saat ini sedang dikembangkan itu adalah fitur drag and drop ya. Iya. Oke, ya artinya semakin ke sini kalau saya boleh bilang kuisis ini semakin apa ya, semakin mumpuni, semakin variatif gitu ya, dan juga apa ya, integratif mungkin ya kalau saya bilang ya, Betul. karena bisa dokumen, bisa audio, bisa video, wah macam-macam luar biasa sekali. Ada nggak Pak Anda, apa Alam itu apa fitur lain, tapi jangan banyak-banyak fitur lain, mungkin satu saja lagi karena banyak Ya, yang belum tahu saya yakin. ya. Misalnya bagi guru yang, oh saya dari kemarin ngajar itu menggunakan slide misalnya di PowerPoint misalnya. Nah, bagi guru-guru yang dulu menggunakan itu, kita bisa mengimpor dokumen. Jadi Iya iya. bagi yang kemarin misalnya punya dokumen di slide tayangan di uh, PowerPoint misalnya, itu bisa diimpor, bisa dipindahkan ke kuisis sehingga tidak perlu ngetik lagi, Iya iya. Oke. seperti itu, sehingga semuanya tersimpan di kuisis sehingga seperti itu. Kalau Iya. PowerPoint kan misalnya laptopnya diinstal kan bisa hilang datanya. Iya betul. Tapi kalau di kuisis selama kita itu semua tersimpan di akun kita. Oke. Di akun guru begitu ya, tinggal nanti bisa di itu juga ada bisa dipolderkan begitu ya di kuisis juga, sehingga misalnya ini materi tayangan untuk bab 1, ada beberapa tayangan, ada beberapa kuis, kemudian bab 2 misalnya seperti itu, sehingga ketika guru ngajar itu tinggal buka kuisisnya, tinggal tayangkan, dan itu tidak selalu istilahnya harus siswa mempunyai kuota gitu ya. Siswa kalau sekarang sudah mulai dilakukan tatap muka. Ya, tatap muka juga bisa digunakan oleh guru menggunakan kuisis ini. Iya, oke. Bahkan ada istilahnya ada fitur flashcard gitu ya. Jadi bisa membuat Oh iya iya. soal dan jawaban ya seperti itu akan menarik bagi siswa juga, walaupun itu dilakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Oke. Ya, oke, Pak Alam. Jadi semakin memudahkan ya, adanya fitur impor tadi semakin memudahkan, kita nggak usah capek-capek bikin dari awal ya, lihat sini ketik, lihat sini ketik, lihat sini ketik, nggak usah, kita cukup impor saja gitu ya. Dan iya, dan intinya memang ya layak lah ya, pantas lah ya, makanya kuisis ini jadi aplikasi yang paling populer penggunaannya. Oke, Pak Alam. Nah, sekarang gini, kan lagi rame-ramenya nih Pak Alam ya, kita lagi membahas banyak di mana-mana itu ngebahas tentang implementasi kurikulum Merdeka. Kita juga kan pasti udah sering dengar itu ya, kurikulum Merdeka, implementasinya dan lain sebagainya. Nah, tadi kan di awal disebutkan juga
kuisis ini salah satu dasar mereka selalu mengupdate, rajin mengupdate itu adalah berasal dari kerisauan, berasal dari kegelisahan para guru-guru. Ini gimana nih ya, kuisis hadir di sana supaya bisa membantu ya, Pak Alam ya. Nah, kira-kira apa sih respon ini kan Pak Alam sebagai super trainer, kemudian tadi juga supervisornya, respon dari kuisis ini terhadap kurikulum Merdeka saat ini Pak Alam. Kira-kira bisa nggak sih kuisis ini kita manfaatkan untuk supaya prinsip konsep-konsep yang ada di kurikulum Merdeka itu bisa diterapkan di kelas, di sekolah melalui kuisis gitu Pak Alam. Ya, untuk menjawab hal itu, walaupun saya mungkin belum menggunakan kurikulum Merdeka, belum mengikuti program guru penggerak dan sebagainya, namun dari berbagai testimoni yang disampaikan oleh para yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, yang sudah menggunakan atau yang menjadi guru penggerak, mereka rata-rata menyampaikan ketika pembelajaran, ketika mereka sedang praktek sebagai guru dan sebagainya, itu mereka rata-rata menggunakan kuisis. Kenapa? Toh pada akhirnya setiap kegiatan pembelajaran itu adalah adanya aktivitas dan ada evaluasi. Betul, ya betul. Kurikulum berubah apapun, intinya adalah adanya aktivitas siswa dan evaluasi. Intinya di sana gitu. Ya, dan kuisis menjawab itu semua gitu ya. Iya, menjawab betul. semua, di mana guru bisa melakukan presentasi, dan presentasi di sini dengan kuisis itu tidak selalu teks gitu ya, bisa juga diinsertkan bagi pengguna kuisis itu, bisa menginsertkan audio, bisa menginsertkan video pembelajaran juga. Jadi tidak monoton teks, tidak monoton audio, guru ngebamblang dan sebagainya. Juga bisa diparasikan dengan video pembelajaran yang diinsertkan, dan itu video itu tidak harus diupload tapi bisa diinikan dari channel YouTube guru. Ya, oke. Ya. Juga bisa diinsertkan sehingga itu lebih menyenangkan bagi siswa dan tidak monoton melulu teks bukan seperti itu. Dan pada akhirnya setiap akhir dari kegiatan pembelajaran itu tentunya ada evaluasi. Oke, ya. Setiap akhir pembelajaran itu ada, dan evaluasi ini mereka guru lakukan melalui kuisis itu juga. Oke, ya. Ya, Pak Alam. Jadi berarti benar ya yang tadi dibilang itu, artinya kuisis ini adaptif ya Pak Alam ya. Jadi ketika ada perubahan itu kuisis pasti bisa menyesuaikan langsung gitu ya. Nah, ini yang saya rasa perlu digali lebih lanjut nih ya, supaya nanti teman-teman yang menerapkan kurikulum Merdeka bisa lebih atau bisa semakin terbantu dengan kuisis ini. Nah, jadi Pak Alam, KF Media lewat KF Akademinya itu akan mengadakan pelatihan ya, akan mengadakan pelatihan terkait kuisis. Nah, karena sekarang lagi ramai kurikulum Merdeka, jadi kita kawinkan aja tuh kuisis dengan kurikulum Merdeka. Jadi ya kita bisa bilang ini adalah pelatihan bagaimana melakukan optimalisasi kuisis untuk kurikulum Merdeka gitu Pak Alam. Gimana? Oke ya? Setuju. Oke Bang. Oke ya. Adalah kuisis itu sangat adaptif terhadap kebutuhan guru. Satu lagi Pak Boy, saya masih ingat ketika awal akan adanya AKM gitu ya. AKM itu kan itu ada satu tipe soal yang tarik garis itu ya, Oh iya betul. Tarik garis gitu ya. Iya. Itu di platform yang lain belum, di kuisis juga ketika itu belum ada. Tapi sekarang itu bisa dilakukan dengan fitur draw. Oh iya betul ya. Iya. Dengan fitur draw itu guru mengupload contoh gambarnya, untuk soal menjodohkan itu guru siswa nanti tinggal tarik garis, dan itu salah satu bentuk adaptifnya kuisis terhadap kebutuhan. Saya pernah mengusulkan itu
Mas tolong kuisis ke Mas Umar sebagai growth manager kuisis di Indonesia. Iya. Tolong ada fitur ini untuk tarik garis, saya bilang seperti itu karena itu ada di dalam AKM dan ternyata itu dikabulkan. Nah, iya. Dan ternyata itu dilakukan gitu oleh kuisis. Iya. Itulah salah satu Responnya cepat ya. responnya cepat Iya. terhadap kebutuhan guru. Demikian juga jika di kurikulum Merdeka ini ada hal yang baru, kuisis tentu akan sangat merespon terhadap perkembangan kurikulum yang dilakukan di Indonesia. Oke, ya. Oke, Pak Alam, ya ini sebenarnya masih banyak yang pengen dibahas, cuma ya ini waktu juga kita mau dibatasi waktu ini ya. Jadi intinya kita akan segera merancang, Pak Alam ya, kita akan segera merancang Ya, pelatihan optimalisasi kuisis untuk kurikulum Merdeka, itu Pak Alam ya. Nah, betul. jadi mungkin itu Pak Alam ya. Jadi ini saya senang banget, saya terhormat sekali, adalah satu kehormatan nih bisa ketemu super trainer, bisa ketemu supervisor trainer juga ini dari Quizzes di Indonesia. Eh, Banyak berbagi. Tadi sebetulnya pengen sedikit aja gitu ngoreknya Pak Alam, tapi ternyata dikeluarkan sudah cukup banyak. Nah, jadi jangan banyak-banyak lagi Pak Alam. Nanti biar Ya, penasaran teman-teman. Jadi kita berharap juga teman-teman guru, pemirsa juga ikut pelatihannya supaya nanti bisa lebih percaya diri ya, bisa lebih percaya diri ketika di kelas, ketika menghadapi siswa, terutama ini kita udah mau tahun ajaran baru gitu ya. Nah, nah, iya, oke, Pak Alam. Jadi saya ucapkan terima kasih nih Pak Alam sudah hadir nih. Kita pokoknya asik banget lah gitu ya. Nanti kita insya Allah ketemu lagi di pelatihannya. Nah, untuk teman-teman pemirsa, nantikan terus ya. Tunggu informasi lanjutan, informasi lebih lengkap terkait dengan pelatihan optimalisasi kuisis untuk kurikulum Merdeka yang akan dilaksanakan oleh KF Academy. Kapan? Bagaimana cara daftarnya? Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Oke, saya rasa cukup untuk bincang-bincang santai kita, bincang-bincang hangat kita, dan seru lah pokoknya ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pelatihannya, bincang-bincang ini. Mudah-mudahan menjadi satu langkah tambahan yang membuka level kepercayaan diri teman-teman semuanya nanti untuk menghadapi terutama kurikulum Merdeka dan tahun ajaran baru. Saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Alam. Ya, sama-sama Pak Bayu, sama-sama.